Saya Ayu Staningwarno dan ini adalah regulasi pangan, suplementasi, dan komplementasi. Yang pertama kita akan membahas tentang standar produk suplementasi gizi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016. Suplementasi digunakan untuk memenuhi kecukupan gizi bagi bayi, balita, anak usia sekolah, wanita usia subur, ibu hamil, ibu nifas, dalam bentuk makanan tambahan, tablet tambah darah, kapsul vitamin A, dan juga pupuk tabur gizi. Bahan tambahan makanan dengan formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan mineral yang diberikan kepada balita umur 6 hingga 59 bulan dengan kategori kurus, anak usia sekolah dasar dengan kategori kurus, dan juga ibu hamil kurang gizi, kurang energi kronis. Standar makanan tambahan tersebut antara lain dari sisi kandungannya, bahan tambahan pangannya bagi makanan tambahan, cemaran mikroba dan logam berat, proses pengolahan, pengemasan, dan juga pelabelan. Khusus untuk standar makanan tambahan untuk balita 6 hingga 59 bulan dengan kategori kurus, produknya berbentuk biskuit yang terbuat dari campuran terigu, isolat protein, susu, lemak nabati yang tidak terhidrogenasi, sukrosa, diperkaya vitamin dan mineral dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua bahan yang digunakan harus bermutu, bersih, aman, dan sesuai untuk dikonsumsi balita usia 6 hingga 59 bulan. Ini merupakan persyaratan zat gizi yang terkandung dalam 100 gram produk harus memenuhi persyaratan. Di sini untuk yang energi itu minimal 400 kilokalori, sedangkan proteinnya itu tidak kurang dari 70% merupakan kasein, itu kadarnya antara 8 hingga 12 gram, sedangkan lemak antara 10 hingga 18 gram. Kemudian lemak termasuk di dalamnya asam linolenat yaitu omega 3 itu kadarnya 0,4 hingga 0,6, begitu pula dengan asam linoleat yang omega 6 juga diatur terkait dengan serat yang maksimum 5 gram dan sukrosa maksimum 20 gram. Sedangkan khusus untuk vitamin A itu 200 hingga 400 mcg. Ini merupakan aturan untuk vitamin-vitamin lainnya termasuk folat, besi, dan juga iodium. Begitu pula dengan seng, natrium, hingga air. Di sini air diatur maksimal 5%. Ini keterangan tambahannya. Untuk vitamin A ditambahkan dalam bentuk kreatinil asetat, sedangkan besi ditambahkan dalam bentuk ferrofumarat, iodium dalam bentuk kalium iodat, kalsium dalam bentuk kalsium laktat, selenium dalam bentuk sodium selenite, sedangkan fluor tidak boleh ditambahkan, hanya bawaan dari bahan baku. Yang berikutnya bahan tambahan pangan atau BTP. Penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BTP yang diperbolehkan adalah pengemulsi, pengatur keasaman, antioksidan, pengembang, pengental, anti kempal, dan gas untuk kemasan. Sedangkan perisai yang diperbolehkan antara lain ekstrak buah alami dan ekstrak vanila yang harus memenuhi cara produksi pangan yang baik. Sedangkan etil vanilin dan vanilin yang digunakan untuk perisai vanila itu maksimal 7 mg per 100 gram. Sedangkan pewarna sintetik, pengawet, dan pemanis buatan tidak boleh dipergunakan.
Kemudian juga perlu diperhatikan ada berbagai macam standar, termasuk di dalamnya standar makanan tambahan untuk anak usia sekolah dasar dengan kategori kurus maupun untuk ibu hamil kurang energi kronis. Yang berikutnya adalah komplementasi. Makanan dari tumbuhan mengandung asam amino yang tidak lengkap atau disebut memiliki asam amino pembatas. Sebagai contoh adalah lisin, theronin, metionin, dan juga triptofan. Lalu kita perhatikan di sini untuk makanan kacangan itu memiliki asam amino pembatas metionin, sedangkan di sini grain itu lisin, theronin, nut atau biji itu lisin, sedangkan sayuran itu metionin, dan juga jagung itu triptofan dan lisin, sehingga komplementasinya itu harus dilakukan secara hati-hati. Sebagai contoh ini kacang-kacangan itu harus disubstitusi, harus dikomplementasi atau ditambahkan atau diperkaya dengan grain, nut, seeds, dan seterusnya. Ini ada salah satu kelompok makanan yang menarik, yaitu RUTF, yang merupakan singkatan dari Ready to Use Therapeutic Food, yang merupakan makanan pemulihan untuk balita sangat kurus berupa makanan padat, bentuknya pasta, diperkaya dengan vitamin dan mineral. RUTF ini digunakan dalam perawatan, baik rawat inap maupun rawat jalan untuk balita yang datang ke pusat pelayanan kesehatan. Jenis makanan ini telah digunakan di Malawi, Afrika, India, dan negara-negara lainnya, yang dapat digunakan untuk menurunkan kejadian balita kurus secara signifikan sebesar 36%, dari balita sangat kurus sebesar 58%. Nah, apabila dibandingkan dengan formula yang sudah ada, yaitu F100, itu mengurangi efek pelarutan dengan air sehingga mengurangi resiko tercemar mikroorganisme. Gizinya sudah lengkap karena diperkaya dengan vitamin dan mineral, merupakan makanan instan yang tidak memerlukan preparasi, tahan lama terhadap pertumbuhan mikroorganisme, dan dapat disimpan lama. Memiliki densitas energi yang lebih tinggi pula. Kelemahannya, RUTF yang ada di pasaran adalah merupakan produk luar negeri yang berbasis kacang tanah, yang seringkali dapat menimbulkan alergi seperti diare pada balita. Bahan baku untuk RUTF lokal ini dapat dipilih dari berbagai macam kacang-kacangan lokal, termasuk kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, dan hasil fermentasi kacang kedelai yaitu tempe. RUTF ini juga ditambahkan susu, gula, dan minyak, sedangkan kebutuhan zat gizi mikro dipenuhi dengan penambahan 23 jenis vitamin mineral sesuai anjuran UNICEF, yaitu vitamin A, B1, B2, B6 hingga B12, D, E, K, vitamin C, asam folat, asam pantotenat, dan seterusnya hingga mineral termasuk fosfor dan juga tembaga. Kemudian pembuatan RUTF ini yang pertama dilakukan penepungan kacang-kacangan dan juga tempe, kemudian disangrai dalam microwave, kemudian dicampur dengan gula pasir, susu game, vitamin dan mineral, lalu dihaluskan dengan alat mixer dan ditambahkan minyak sayur yang telah dihangatkan sampai menjadi adonan yang kalis, yang kemudian dapat dikemas dalam plastik. Juga dapat dikemas menggunakan metallized plastik sehingga dapat mengurangi exposure terhadap oksidasi dan juga berbagai macam kontaminasi dari lingkungan. Lama daya tahan simpan RUTF lokal ini dapat bertahan hingga 6 bulan. Terima kasih. Pertanyaan silakan ditulis di kolom di bawah, silakan komen, jangan lupa like dan subscribe.